Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah salat kusuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga siang ini kita dapat melaksanakan salat gerhana di saat terjadi gerhana matahari pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa gerhana adalah salah satu dari tanda hari kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Tatkala mata terbelalak dan terjadi gerhana bulan dan Allah kumpulkan, Allah gabungkan antara matahari dan bulan, saat itu manusia mengatakan, kemana lagi kita akan lari? Gerhana di dalam Islam adalah salah satu tanda hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di saat hari kiamat akan tiba akan terjadi gerhana yang terjadi berkali-kali dalam waktu yang berdekatan. Jadi gerhana adalah tanda hari kiamat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena gerhana adalah tanda hari kiamat, makanya di dalam Islam kita dianjurkan untuk melaksanakan solat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti anggapan sebagian bahwa di saat gerhana justru mereka bersenang-senang, bahkan berfoto-foto dengan gerhana. Kalau dalam Islam, di saat terjadi gerhana justru kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gerhana itu terjadi secara terus-menerus, maka berarti hari kiamat sudah dekat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamar ayatani min ayatillah." Matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la yankhasifani limauti ahadin fa idza ra'aitumuhuma fafza'u lahu bis-shalah. Bahwa matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang. Jadi terjadinya gerhana bukan karena matinya seseorang. Kenapa? Karena dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab mengira dan meyakini bahwa kalau terjadi gerhana ada orang besar yang meninggal, dan itu dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yankhasifani limauti ahadin. Tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang. Dan kebetulan saat itu juga pernah terjadi gerhana di masa Rasulullah saat meninggalnya putra Rasulullah Ibrahim, sehingga menguatkan keyakinan sebagian bahwa memang gerhana karena meninggalnya orang besar, putranya Rasulullah Ibrahim saat itu meninggal dunia. Tapi dibantah oleh Rasulullah bahwa gerhana bukan karena meninggalnya seseorang, walakin kata Rasulullah, idza ra'aitumuhuma fafza'u lahu bis-shalah. Kalau kalian menyaksikan terjadi gerhana, maka segeralah melaksanakan solat. Kita dianjurkan untuk melaksanakan solat. Bahkan solat gerhana tidak seperti solat-solat yang lain, dianjurkan sepanjang mungkin. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda,
Ya fafza'u lahu bis shalah hatta yanjali. Laksanakan salat sampai gerhana itu berakhir. Jadi harusnya kita melaksanakan salat gerhana sampai benar-benar gerhana berakhir. Itulah yang dianjurkan dan disunnahkan di saat gerhana. Jadi gerhana bukanlah sesuatu yang harusnya kita bersenang-senang, tapi justru kita harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah, karena itu adalah tanda dari datangnya hari kiamat. Semakin sering gerhana, maka semakin dekat hari kiamat. Apalagi dalam kondisi saat ini sedang wabah melanda dunia, dan wabah adalah juga salah satu dari tanda hari kiamat. Terjadi wabah, terjadi gerhana adalah merupakan tanda hari kiamat. Cuman itu adalah tanda hari kiamat yang kecil. Ya, tanda hari kiamat yang besar, ya, itu adalah turunnya Nabi Isa, ya, datangnya Dajjal, ya, Ya'juj wa Ma'juj dan lain-lain, dan terbenamnya matahari di sebelah timur. Itu adalah tanda yang besar, yang mana kiamat bukan main, sangat dekatnya. Tapi gerhana dan juga wabah yang saat ini melanda di dunia, itu juga adalah merupakan tanda hari kiamat yang harusnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza ra'aitumuhuma," kalau kalian menyaksikan terjadinya gerhana, fakabbiru, bertakbirlah, banyak-banyak kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, wad'u wa tasaddaqu, dan berdoalah serta bersedekahlah. Jadi di saat terjadi gerhana, doa mustajab, dianjurkan kita memperbanyak doa. Saat ini persis kita dalam kondisi di mana doa mustajab. Kalau mau berdoa, silakan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah, kata Rasulullah, perbanyaklah untuk membesarkan Allah, bertakbir. Sebagian ulama mengatakan bahkan disunnahkan kita bertakbir sama seperti takbiran di saat hari raya. Wad'u, dan banyak-banyak berdoa. Wa tasaddaqu, dan banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Kenapa? Karena itulah persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat. Jadi sedekah, kenapa? Karena sedekah adalah menghapuskan dosa dan sangat membantu kita di saat kita menghadapi kematian atau menghadapi hari kiamat. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda, "As-sadaqatu tudfi'udz dzunub kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah adalah menghapuskan dosa sama seperti air memadamkan api. Jadi dianjurkan di saat terjadi gerhana, yang pertama adalah kita sholat sepanjang mungkin kita melaksanakan sholatnya. Satu-satunya sholat yang berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, yaitu sholat gerhana, di mana kita laksanakan dengan 2 rakaat, tapi setiap rakaatnya 2 kali ruku'. Sebagian ulama menghitungnya 4 rakaat. Ya, boleh dihitung 4 rakaat, boleh dihitung 2 rakaat. Satu-satunya sholat yang terdiri daripada 2 ruku' setiap rakaatnya hanya sholat gerhana. Jadi dianjurkan kita memperbanyak melaksanakan solat dan memperpanjang solatnya. Solatnya dianjurkan sepanjang mungkin, dan dianjurkan juga kita bertakbir dan kita berdoa kepada Allah dan bersedekah. Jadi itu yang dianjurkan di saat kita terjadi gerhana. Jadi dengan terjadinya gerhana, harusnya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kiamat berarti sudah dekat. Semakin sering terjadi gerhana, maka berarti kiamat semakin dekat, dan semakin kita harusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Di saat terjadi gerhana, jadi kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak untuk berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak istighfar, karena tidak ada manusia yang luput daripada dosa. Semua manusia pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah." Aku beristighfar dan minta ampun kepada Allah dalam satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Maka perbanyak kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita memperbanyak doa dan memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan, karena kita harusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan datangnya gerhana. Dan gerhana adalah gerhana terjadinya ada kadang siang, kadang malam hari.
kalau siang hari itu adalah gerhana matahari yang tadi kita solat gerhana. Dan sebagian ulama memang mensunnahkan walaupun kita solatnya di siang hari, kita dianjurkan juga untuk solatnya dengan cara jahar, disamakan dengan solat Jumat dan disamakan dengan solat hari raya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعهم وأتباع تابعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, banyak sekali kezaliman yang kami lakukan. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni dosa kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Jangan biarkan rasa dendam di hati kami. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala wabah dan penyakit. Ya Allah, jika ada di antara kami dan keluarga kami yang sakit, maka sembuhkan mereka dari penyakitnya. Ya Allah, jika ada di antara kami dan keluarga kami ada yang ditimpa hutang, Kau bebaskan dia dari hutangnya. Ya Allah, jika ada yang ditimpa kesusahan, Kau bebaskan dia dari kesusahannya. Ya Allah, jika ada di antara mereka yang memiliki keinginan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, Kau mudahkan mereka mendapatkan keinginannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepadamu, taat kepadamu, menjalankan agamamu. Ya Allah, hafal Quran, mengamalkan Quran, faham agama serta mengamalkan agamanya dengan baik dan menyampaikannya kepada yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu sujud di hadapanmu. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang siap untuk menghadapmu kapanpun. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskan dari kami wabah corona yang saat ini melanda dunia dan negeri kami. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari negeri kami. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ya Allah, angkatlah wabah ini agar kami bisa menjalani aktivitas seperti semula. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, bebaskan kami dari segala bala, wabah, penyakit dan semua yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.